malam hari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, dan juga memberikan kita pemahaman serta memberikan kita banyak-banyak pahala untuk kita bisa melakukan ilmu kiamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kepada seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam hari ini bersama-sama menuntut ilmu bersama dengan dosen kita Al Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafidhullah. Baiklah, kepada seluruh peserta yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar kembali. Insyaallah mengingatkan kembali untuk seluruh peserta. Insyaallah nanti sesi awal Ustaz Rahmat akan menyampaikan materinya. Kemudian sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah sesi quiz. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, insyaallah kita akan memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dipersilahkan untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan gerakannya, dan juga tentunya bisa membuka modul yang sudah dikirim melalui grup WA masing-masing. Pada Al Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafidhullah Ta'ala, falyatafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita kembali di sesi yang kelima, ya. Insyaallah pertemuan kuliah kita yang kelima ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, khususnya pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Dan materi kuliah kita insyaallah di modul yang kedua itu adalah berkaitan tentang pendidikan psikologi anak menurut Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung saja, karena untuk mengikat waktu dengan kebetulan waktu yang ada, insya Allah kita manfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Baik, berkaitan tentang tema kita pada malam hari ini, maka apa sih yang kita mulai pada malam hari ini? Karena kita berkaitan tentang psikologi anak, ya, maka kita mulai dari karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah setiap perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia tanpa diawali proses berpikir, karena karakter itu adalah inherent, merupakan sikap dan sifat yang melekat pada diri seseorang. Kenapa saya mulai dari pendidikan karakter? Saya rasa pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang sangat penting sekali. Ya, kalau dalam Islam disebut adalah pendidikan adab, pendidikan akhlak, atau bahasa kita pada hari ini adalah pendidikan. Jauh Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innama bu'itsu mu'addiban. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku kecuali aku menjadi seorang mu'addib, orang memberikan contoh yang terbaik, orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat flashback belakang sedikit tentang pendidikan nasional kita, ada yang namanya kurikulum KTSP,
kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada tidak pendidikan karakternya? Ya, namun sedikit sekali. Kita lihat pendidikan agamanya hanyalah sedikit. Ya, sedangkan pendidikan umumnya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah beralih ke kurikulum K13 sama. Pendidikan karaktermu sedikit. Pendidikan agama sudah sedikit. Kemudian beralih lagi sekarang adalah kurikulum merdeka yang sudah disosialisasikan kepada seluruh sekolah-sekolah yang berada di negara yang kita cintai ini. Namun lagi dan lagi pendidikan karakter semakin bertambahnya kurikulum, berubah-ubahnya kurikulum, ya semakin lama kurikulum pendidikan karakter ini seperti pelan bumi menghilang kemana. Maka tidak heran kalau masalah tawuran anak-anak belum tuntas sampai saat ini. Ya, anak SMP tawuran, sudah berani itu anak SMP memegang parang, memegang benda tajam, memegang celurit dan lain sebagainya yang mereka gunakan untuk membunuh lawannya, yang mereka gunakan untuk menyakiti lawannya. Bahkan mereka tidak segan untuk melukainya sampai teraniaya, sampai terbunuh. Lihat, apakah pendidikan kita seperti ini? Belum lagi anak SMA-nya juga sama, masalah tawuran nggak akan sampai sekarang ini belum sampai reda-reda sampai saat ini. Masih terjadi dan terjadi lagi. Kenapa bisa seperti ini? Karena hilangnya pendidikan. Kemudian lagi ada yang namanya seks bebas, pergaulan bebas, belum lagi tentang tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Kemudian hilangnya adab kepada Allah, hilangnya adab kepada kedua orang tua, hilangnya adab kepada guru-guru, hilangnya adab kepada teman-temannya, dan banyak sekali adab-adab yang hilang pada diri anak-anak kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendidikan karakter yang semakin hari semakin tergelar. Para peserta kuliah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ana mencoba untuk kita berpikir sejenak, merenungkan sejenak. Ana yakin antum adalah seorang pendidik, dan Ana juga yakin antum sebagai orang tua juga pendidik. Dan Ana yakin juga antum adalah seorang pembelajar. Dan kita semuanya adalah seorang yang pendidik. Coba sempatkan waktu antum untuk berpikir, untuk merenungkan apakah sistem pendidikan yang kita buat pada hari ini, apakah sistem pendidikan yang berada di lembaga pendidikan anak-anak kita, apakah kita sekarang selaku orang tua sudah memperhatikan tentang masalah pendidikan karakter ini. Maka ini adalah hal yang pekerjaan rumah yang terbesar bagi kita semuanya. Dan bagaimanakah untuk pembentukan karakter? Untuk pembentukan karakter pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan ataupun di rumah-rumah kita, maka tidak lain adalah pendidikan karakter itu dimulai dari pendidikan agama. Sekali lagi, pendidikan karakter itu dimulai dari pendidikan agama. Semakin di struktur kurikulum pendidikan di sekolah semakin sedikit, semakin hilang pendidikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama wa'idtu liutami mama kalimat akhlak." Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku kecuali untuk mengajarkan akhlak. Para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini menjadikan acuan bagi kita. Apakah struktur kurikulum yang anak-anak kita belajar di sekolah memperhatikan tentang masalah pendidikan agamanya? Apakah lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga-lembaga pendidikan Islam, sudah memperhatikan ini semuanya? Maka harus kita melihat, harus kita kembali. Bagaimanakah untuk pembentukan karakter dimulai dari struktur kurikulum? Maka pendidikan agama 80% dan pendidikan umumnya adalah 20%. Kemudian yang kedua adalah untuk materi pembelajarannya adalah satuan pendidikan, jangan tematik. Ustaz, bagaimana nanti nih? Kalau kurikulum Merdeka K13 kan sama aja, mereka kan tematik dan lain sebagainya. Wahai para pendidik dan orang tua, sekali lagi inilah kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan tidak paham yang namanya MBS, manajemen berbasis sekolah. Bahwasanya kita masih bisa untuk membuat kurikulum satuan pendidikan, apalagi kita sekolah swasta. Kalau sudah pendidikan agamanya 80% lebih tinggi, kemungkinan besar pendidikan agamanya untuk mendidik karakter anak-anak kita lebih besar. Bukankah Nabi mengatakan bahwa akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran? Kalau begitu di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali, sudah sangat besar sekali, bahwa begitu banyak unsur-unsur pendidikan karakter di dalamnya. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan idza sahal haditsu bahwa madhhab. Apabila ada perkataanku yang sahih, kata Imam Syafi'i, itu adalah madhab. Jadi banyak sekali perkataan-perkataan ulama tentang masalah pendidikan, perkataan-perkataan para sahabat tentang masalah pendidikan, terutama adalah tentang pendidikan karakter. Ini penting bagi kita ya. Dari kurikulum 80% pendidikan agama, 20% pendidikan umum, maka pendidikan umum itu yang hanyalah diujikan negara saja. Kalau pendidikan yang basa-basi, kita buang aja ke laut. Kalau pendidikan yang kurang penting, tidak usah dipelajari untuk anak-anak kita. Sehingga kita fokus untuk pendidikan agama, sehingga kita fokus untuk anak-anak. Kalau mereka ya setelah lulus mendapatkan ijazah, maka fokuslah mata-mata pelajaran yang memang nanti diujikan. Salah satu contohnya adalah kalau anak-anak kita misalkan belajar mulo, mohon maaf, di situ misalkan ada bahasa Sunda, tapi yang belajar adalah orang Jawa Tengah, Jawa Barat, ada orang Sumatera. Sampai kapan tuh belajar bahasa Sunda lama bisanya? Karena kenapa? Karena saya rasa itu kurang penting. Lebih baik mata pelajarannya dialihkan untuk pendidikan agama. Toh tidak akan merasa rugi kita. Ustaz, nanti untuk pertanggungjawabannya bagaimana? Pertanggungjawabannya sangat mudah, apalagi kita sekolah swasta. Cuma sayangnya tidak ada yang paham tentang birokrasi pendidikan. Antara birokrasi pendidikan Islam di lembaga dengan birokrasi pendidikan nasional. Seakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menutup matanya seakan-akan sudah apapun yang dari pemerintah berkaitan ini diterima mentah-mentah. Bahkan di situ banyak yang bertentangan, mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah bisa dipadukan antara pendidikan nasional kita dengan pendidikan Islam? Sangat bisa dipadukan. Cuma sayangnya kita tidak paham tentang penerapan dan struktur kurikulum. Apalagi kita yang sudah diberikan hidayah sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk menerapkan kurikulum kita, ya itu sangat bisa sekali. Nah ini maka penting ya bagi lembaga pendidikan
harus paham tentang manajemen pendidikan kita. Itu yang pertama. Kalau bisa adanya konsultan pendidikan yang paham benar-benar secara detail di lembaga pendidikan, sehingga visi dan misi dari yayasan, visi misi dari sekolah itu bisa terarah dengan baik. Ya, karena kenapa? Karena memang kita paham tujuannya mau dibawa kemana untuk anak-anak kita, apalagi kita sekolah sunnah. Kalau kita nggak paham tentang tujuan kita, terutama adalah kita berbasis sunnah, sehingga kita nanti terkontaminasi. Ini yang harus seperti ini, kita seperti ini. Harusnya kita jalan ke kanan, kita jalan ke kiri. Harusnya kita jalan ke lurus, kita jalannya ke kiri. Karena kenapa? Karena kita tidak pahamnya tentang sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan Islam, kemudian sistem pendidikan berbasis sunnah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter yang menjadi pembelajar pada sekolah. Karakter Islam adalah karakter-karakter yang dimiliki generasi terbaik umat ini. Jadi pendidikan karakter itu bisa tercapai kalau kita kembali kepada agama kita. Pendidikan karakter ini akan sukses apabila di lembaga-lembaga pendidikan kita, pendidikan agamanya besar. Maka jangan salah kalau sekarang ada anak-anak SMP, SMA yang mereka pacaran, mereka seks bebas, mereka tawuran dan lain sebagainya. Karena pendidikan agama yang kurang. Sudah di sekolah pendidikan agamanya kurang. Ya, kemudian di rumahnya juga kurang. Yang akhirnya anak-anak kita ya hidup dalam kesehariannya tanpa terkontrol dalam pendidikan agama yang baik. Kemudian kurangnya pendidikan agama disebut pendidikan. Yang SD cuma 2 jam misalkan, di SMP 3 jam misalkan, kemudian di SMA misalkan 3 jam. Sangat sedikit sekali. Maka kalau kita lembaga pendidikan Islam, apalagi kita lembaga pendidikan berbasis sunnah, maka pendidikan agama itu menjadi acuan yang paling besar. Karena itulah untuk membentuk pendidikan karakter yang baik untuk anak-anak. Cuma sayangnya lembaga pendidikan tidak paham bagaimana untuk menerapkannya. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, harus bertanya kepada yang ahlinya. Karena setiap kita mempunyai ahlinya masing-masing. Ada yang ahli pendidikan, ada ahli komputer, ada yang ahli bahasa Arab, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan karakter itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah karakter iman. Yang pertama adalah karakter iman. Yang kedua adalah karakter belajar. Kemudian yang ketiga adalah karakter perkembangan. Kemudian karakter yang menjadi pembelajaran pada sekolah karakter Islam adalah karakter-karakter yang dimiliki generasi terbaik umat ini. Maka yang pertama ini adalah karakter iman, adalah karakter yang setiap anak yang dilahirkan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, yang pertama harus dimiliki oleh anak-anak kita adalah karakter iman. Allah mengisahkan tentang Luqman kepada anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Ini adalah pendidikan yang pertama Luqman kepada anaknya. Yang pertama kali adalah tentang pendidikan tauhid, tentang pendidikan karakter iman, tentang pendidikan akidah yang benar untuk anaknya.
Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Nahnu nata'alamal iman qabla an nata'alamal Quran." Dahulu kami mengajari tentang masalah iman dahulu sebelum hal-hal yang lain. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani." Setiap bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Para ulama mengatakan yang maksud dengan fitrah ini adalah lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan Islam, lahir di keadaan baik. Kemudian yang keempat adalah lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta kuliah yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang harus kita tanamkan. Inilah yang harus kita gaungkan di lembaga pendidikan kita. Inilah yang harus kita terapkan sistem pendidikan anak kita di setiap rumah-rumah kita. Bahwa pendidikan karakter iman untuk menjadikan anak-anak berkarakter sehingga dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan menanamkan pendidikan iman pada anak, yang pertama, apa tujuannya? Dari tujuan kita menanamkan pendidikan iman pada anak, apa tujuannya? Apa yang dapat karakter untuk anak-anak? Yang pertama adalah anak-anak mendapatkan karakter agar mereka mengenal siapa yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh, para peserta kuliah yang dikenal oleh Allah, tanya deh sama anak-anak kita, lebih paham kepada Nabi Muhammad SAW, sosok seorang nabinya, ataukah artis, ataukah pemain olahraga dan lain sebagainya? Kebanyakan anak-anak kita, siapakah pemain bola yang terkenal? Apalagi sekarang musimnya sedang musim apa? Musim Piala Dunia. Anak itu hafal. Siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Siapa namanya? Messi dan lain sebagainya. Negaranya di mana? Di Portugal. Negaranya di mana? Argentina. Klubnya di mana? Di sini, di situ. Paham dia. Sampai gajinya pun tahu. Gajinya Cristiano Ronaldo, gajinya Messi itu tahu. Dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya anak-anak kita, siapa yang menciptakan kita? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu. Padahal sangat mudah. Cukup yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, anak kita pandai menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah? Anak kita berpikir lagi, di mana ya Allah ya? Dia jawab, Allah berada di mana? Padahal jawaban anak kita itu bertentangan dari Al-Quran dan hadis. Anak-anak kita jawabnya bertentangan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak kenal tentang Allahnya. Dia tidak kenal siapa yang menciptakannya. Sampai ditanya di mana Allah, dia pun tidak bisa menjawab, bahkan bertentangan seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jawabnya Allah berada di mana-mana, sedangkan yang betul adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas 'arsy. Gak paham, gak tahu anak-anak kita. Kenapa? Karena memang dicekokinya oleh kedua orang tuanya, bukan pendidikan agamanya yang baik, bukan pendidikan karakter yang baik, sehingga Allah dijauhkan, sehingga Allah dilupakan,
sehingga Allah dinomorduakan, sehingga bukan mahabbatullah tetapi mahabbah yang bertentangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi mengaku cinta kepada Allah tetapi sesungguhnya tidak cinta kepada Allah, mengaku sayang kepada Allah tetapi tidak dibuktikan rasa sayangnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang pertama harus dikenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dikenalkan Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, tujuan menanamkan pendidikan iman pada anak adalah kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatan agama itu ada berapa? Para peserta kuliah. Tingkatan agama ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua adalah iman. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Para peserta kuliah, apa yang dimaksud dengan Islam? Ada yang tahu tidak apa arti Islam? Baik. Ada yang tahu arti Islam? Islam adalah menurut bahasa al-istislamu lillah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan musyar'i dan istilah adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah, kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Kita masuk dan kita tanamkan, kita resapi pendidikan Islam ini kepada anak-anak kita. Kalau kita katakan pengertian Islam adalah bahwa Islam adalah rahmat untuk semuanya, masih ada yang kurang. Tetapi kalau pengertian Islam adalah menyerahkan diri kita, kita mentauhidkan Allah, kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, kemudian kita berlepas diri daripada yang kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan Islam. Jadi menjalankan Islamnya benar-benar murni, bukan Islam KTP. Oh ternyata ada ya Islam KTP, banyak. Dia ngaku muslim tapi tidak sholat. Dia ngaku muslim tetapi dia percaya kepada tukang ramal. Dia ngaku muslim tetapi datang ke rumah dukun. Dia mengaku muslim tapi masih percaya bahwa jin bisa dimasukkan ke dalam botol dan lain sebagainya. Dia mengaku Islam tetapi masih percaya yang namanya dengan zodiak. Bintang kamu apa? Ini kebanyakan anak-anak remaja. Oh bintang saya Leo misalkan. Bintang saya ini, bintang saya itu, padahal itu sudah jatuh kesyirikan terhadap anak-anak kita yang lemah. Para peserta kuliah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayolah kita coba resapi pendidikan anak-anak kita, pendidikan karakter iman ini, harus pahamkan tentang Islam ini. Padahal kita sudah jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Bahkan kata Allah, wa may yattabi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu
wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang menganut selain dari agama Islam, ya fala yuqbalu minhu, agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Agama selain dari agama Islam adalah agama-agama yang merugi. Sudah dijamin sama Allah, agama Islam agama yang diterima. Agama Islam adalah agama yang tidak merugi. Sudah jelas, agama yang diridhoi, agama yang tidak merugi, agama yang diterima. Apa yang kurangnya dari agama Islam ini? Kenapa bisa-bisanya orang tua tidak mau masukkan anaknya ke sekolah pendidikan yang berbasis Islam? Kenapa bisa-bisanya anak-anak tidak disekolahkan, anak-anak yang berbasis Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tidak yakin dengan agamanya sendiri? Kalau dia paham tentang agamanya, dia paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk apa di dunia ini. Setelah di dunia ini bagaimana? Tetapi kalau dia jauh dari agama Islam, maka dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di dunia ini. Yang adanya hanyalah dunia, tetapi tidak mempunyai bekal akhirat yang baik. Karena kenapa? Karena jauhnya dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang iman. Anak pun harus kita ajarkan tentang pendidikan iman. Tadi yang saya katakan, pendidikan karakter iman itu sangat penting sekali. Karena para ulama mengatakan yang dimaksud dengan iman bahasa adalah apa? Ada yang tahu pengertian iman secara bahasa? Para peserta kuliah, ustaz dan ustazah semuanya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iman? Iman menurut bahasa para ulama mengatakan adalah at-tasdiq bil qalbi. Pembenaran di dalam hati kita, itu yang maksud dengan iman. Sedangkan menurut syar'i adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Yang dimaksud dengan iman secara bahasa atau syar'i adalah yaitu adalah pembenaran di dalam hati kita. Kita ikrarkan di dalam lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkan di dalam lisan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita, Allahu Akbar. Ya, Allahumma ba'id baini, dalam sholat kebacaan. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikrarkan. Kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita juga dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Zikir itu. Di dalam sholat ataupun di luar sholat kita berzikir, lisan kita ikrarkan. Wal amalu bil jawarih, dan kita amalkan di dalam anggota badan kita. Sholat 5 waktu kita kerjakan. Mau hujan juga, ya kaki kita melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Di tengah malam kita bangun bukan nonton bola, tetapi kita melaksanakan sholat malam, kita melaksanakan sholat tahajud. Mohon kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembuktian kita bahwa kita seorang yang beriman kepada Allah. Jadi tidak cukup hanyalah kalau kita pembenaran dalam hati, harus kita ucapkan juga dan kita
lakukan dengan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu bukan hanya benar dalam hati, harus adanya kita ucapkan dan adanya pengamalan. Jauh-jauh kita ke Mekah, jauh-jauh kita ke Madinah untuk melaksanakan umroh dengan biaya 30 juta, 40 juta. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita harus lakukan secara fisik kita dan badan kita, seluruh anggota badan kita. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, kami laksanakan. Kita keluarkan sedikit materi, kita keluarkan tenaga kita, fisik kita adalah untuk bersimpu di hadapan Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Inilah orang yang beriman kepada Allah. Itu harus kita terapkan. Sholat. Awal-awal pada usia tamyiz, kita orang tua yang arahkan terus. Semakin hari, makin baik pendidikan karakter imannya. Ibu, bangun ibu. Ayah, bangun ayah. Waktunya udah sholat subuh ayah. Yang tadinya anaknya dibangunin terus sama kedua orang tuanya, berbalik anak yang bangunkan orang tuanya. Nah, ini pendidikan karakter iman yang sudah berhasil dilakukan oleh kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan tentang ihsan, tingkatan agama yang ketiga tentang ihsan. Kita ajarkan anak-anak kalau beribadah kepada Allah jangan mengharapkan ya atau menunggu diperintah sama ayah dan bundanya. Kalau beribadah kepada Allah jangan menunggu perintah dari ustaz dan ustadzahnya di sekolahnya. Kerjakanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu beribadah tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah melihatnya. Karena Allah itulah yang maksud dengan ihsan, anta udallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu. Seakan-akan kau beribadah kepada Allah, kau dapat melihatnya. Seandainya kamu tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat kamu. Inilah tingkatan ihsan yang paling tertinggi yang harusnya kita lakukan pendidikan ini kepada anak-anak kita. Dari tingkatan agama pun Islam, iman dan ihsan ini sangat kental sekali untuk menanamkan pendidikan iman pada anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita cekoki dari pagi sampai pagi hari kita berikan HP. Dia main game online, dia mabar online. Dia tahu tuh game yang 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Sampai dia pinjam uang online untuk mendapatkan game yang menarik menurut dia. Dia gunakan HP untuk judi online dan lain sebagainya. Untuk Abah dan Umar, para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali tentang pendidikan ini. Kemudian yang ketiga, tujuan menanamkan pendidikan ini pada anak adalah agar mereka mengetahui siapa menciptakan isi dari seluruh dunia ini. Kemudian yang keempat, timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah berharap juga yang penuh kenikmatan. Nah, Masya Allah, sudah sholat ya nak. Semoga anak soleh Abah dan Umar nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya ayah, saya ingin kalaulah saya di dunia ini ya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi surga saya mendapatkan seluruh apa yang saya inginkan, saya dapatkan. Tidak mengapa dunia ini terbatas, tetapi di surga nanti Allah memberikan saya tanpa ada. Dia tahu bahwa
kehidupan yang hakiki, bukannya di dunia, tetapi wal akhiratu khairun wa abqa. Dan di akhirat itu adalah yang mengekalkannya, dan di surga adalah yang mengekalkannya. Inilah yang seharusnya diterapkan untuk anak-anak kita, untuk mengharapkan surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, para peserta kuliah yang dipimpin oleh Allah, kita terapkan yang namanya karakter belajar. Karakter belajar adalah karakter ingin mempelajari sesuatu secara alami dan tidak diajarkan secara khusus. Karakter belajar ini harus kita terapkan kepada anak-anak. Karakter belajar ini harus kita bentuk untuk anak-anak. Karakter belajar ini harus kita ciptakan untuk anak-anak. Karena setiap anak kita pada umumnya mereka mempunyai karakter belajar. Cuma tumbuh dan tidak tumbuhnya itu yang harus kita perhatikan pada setiap masing-masing anak. Dari karakter belajar ini, tugas orang tua dan guru untuk menumbuhkan karakter belajar anak dengan menyediakan fasilitas pada anak berupa bimbingan, bergaul dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Jadi untuk pembentukan karakter belajar untuk anak-anak dimulai dari orang tua yang fasilitasi anak untuk belajar. Apa itu? Jadi tempat belajar yang nyaman dimulai dari rumah. Nah, ini ayah sudah belikan meja belajar. Nanti kalau belajar di sini nak ya. Iya ayah, ya bunda. Jazakallahu khair, jazakumullahu khairan, ayah dan bunda. Waktunya belajar, dia datang ke tempat belajarnya, masya Allah, senang sekali ada meja belajarnya dan ini. Jadi tempat belajar itu menjadi karakternya. Ketika dia belajar, sudah tahu, oh jam ini saya belajar jam segini, dia langsung ke kamarnya untuk belajar dan lain sebagainya. Terbentuk karakter belajar yang rutinitas menciptakan belajar di tempat yang lainnya. Dia jadikan tempat-tempat lain seperti di rumahnya jadi pembiasan untuk belajar. Kenapa bisa seperti itu berkarakter untuk belajar? Karena dibantu orang tuanya untuk memfasilitasi. Kemudian yang kedua adalah orang tua hanyalah memberikan pendampingan. Orang tua hanyalah memberikan arahan bahwa jika berteman dengan teman-teman yang seperti ini. Kemudian orang tua memberikan bimbingan bahwa dimanapun anak kita berada, itu ada pembelajaran. Ketika dia mempunyai uang, dia tahu uang ini digunakan untuk apa. Dia gunakan untuk jajan yang seperlunya, sisanya dia punya makanan di dua tangannya, dimakan untuk dirinya, sebagian lagi diberikan kepada teman. Dia menggunakan fisiknya, dia kuat membawa barangan tentengannya, dan dia juga anak kita kuat membawakan tentengan orang tua yang sudah tidak kuat membawa tentengan. Anak kita pembelajar. Belajar gak mesti sekolah, belajar dimanapun anak-anak kita berada, itu bisa digunakan ladang untuk belajar. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan para orang tua adalah keadaan si anak. Potensi apa yang ada dimiliki, bakat apa yang terpendam pada dirinya, maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anak yang memiliki kemampuan. Hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh
syariah. Jadi setiap anak ini punya potensinya masing-masing. Setiap anak ini punya bakatnya masing-masing. Kalau kita lihat anak ini bakatnya ke sini, ke sini, ke sini, jangan paksakan. Anak kita tuh bakatnya bukan di sini. Bakat anak itu jangan samakan dengan bakatnya dengan orang tua. Setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Anak kita bakatnya seperti ini belum tentu bakatnya sama dengan anak yang lain. Maka setiap anak itu memiliki bakatnya yang berbeda-beda. Bakat yang terpendam dari anak-anak kita yang belum tumbuh bakatnya, kita tumbuhkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga orang tua hanyalah mengarahkan, oh ternyata bakat anak-anak ini jadi polisi ya. Oh ternyata bakat anak ini jadi dai. Oh bakat anak-anak ini jadi dokter ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, bakat apapun yang dimiliki oleh anak-anak kita, kita selaku orang tua harus kita dukung. Selama bakatnya tidak melanggar syariat. Ya, selama bakatnya tidak melanggar syariat. Oh, Masya Allah, dia jadi guru bahasa Arab. Masya Allah, anak kita dukung. Jadi guru Al-Quran, Masya Allah. Jadi guru apa misalkan, dan lain sebagainya. Ya, selama tidak melanggar syariat, maka kita selaku orang tua harus mendukung. Ya. Apa akibatnya kalau anak dipaksa pada bidang yang bukan bakatnya? Ibu Qayyim mengatakan apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu yang bidang yang bukannya, yang bukan bakatnya maksudnya, maka dia akan tidak berhasil di bidang. Ya, dalam Tuhfatul Maulud halaman 353 sampai 354. Jadi kalau kita memaksakan anak-anak kita, maka tunggu aja ketidakberhasilan. Karena mendidik anak dengan paksaan itu tidak bisa. Setiap anak mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Setiap anak mempunyai bakatnya masing-masing. Setiap anak mempunyai potensinya masing-masing. Tidak bisa kita samakan anak yang satu dengan anak yang lain. Dan anak itu butuh proses, karena anak bukannya mie instan. Kalau mie instan direbus langsung menjadi dengan air panas. Dan anak kita bukannya seperti itu. Maupun anak kita mie instan Munilo misalkan, ada mie instan apa Indomie misalkan, apapun itu tidak bisa. Karena anak kita itu seperti apa? Seperti apa? Seperti tumbuhan yang dia akan berproses dari bibit sampai dia tumbuh menjadi akar, kemudian dia tumbuh sampai berbuah dan hasilnya dipetik oleh. Begitulah anak-anak kita. Ya, sesuai dengan bakatnya, orang tua hanyalah mengarahkan bakat anak itu sampai di. Bakat anak-anak kita itu di. Orang tua harus mendukung. Kemudian yang selanjutnya, karakter perkembangan, ya. Karakter perkembangan anak itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase at-tuflah 0 sampai 7 tahun. Fase kanak-kanak yaitu adalah dari yang pertama fase tuflah ini adalah 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 2 tahun adalah yaitu penyusuan untuk anak-anak, kemudian 2 sampai 7 tahun adalah pengasuhan untuk anak-anak. Yang kedua adalah fase at-tamyiz. Fase tumbuh pikiran 7 sampai 10 tahun. Ya, jadi fase at-tamyiz ini 7 sampai 10 tahun.
Kemudian yang ketiga adalah fase al-murahaqah, yaitu fase persiapan balik, usianya 10 tahun sampai balik. Ya, maka tadi ada pertanyaan, Ustadz, anak saya ini udah kelas 2 SMP, kata bilang ke anak Ustadz, Ibu, saya sudah mimpi basah gitu. Oh, berarti kata ibunya, anak sudah balik. Ya, bahwa adik, abang sudah adanya beban syariat. Kalau melakukan syariat-syariat yang telah dibebankan oleh Allah dan Rasulullah akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau meninggalkannya kita akan mendapatkan. Ustaz, ini rambut anak-anak itu yang tadinya biasa-biasa aja masih kanak-kanak. Sekarang pengen rambutnya harus pakai minyak, pakai gel supaya rambutnya seperti enggak terlalu basah. Kalau misalkan ada angin meniup rambutnya itu masih tegak lurus, enggak kemana-mana rambutnya. Ingin bajunya, outfitnya yang luar biasa dari atas sampai ke bawah. Kemudian pengen diberikan jam tangan yang harganya lumayan dan lain sebagainya. Sudah perhatikan tentang masa tampilan Ustaz, dan ini bagaimana? Ini hal yang tabiat, hal yang normal untuk anak-anak yang masuk ke fase balik. Yang penting orang tua adalah mengarahkan. Jangan sampai dia ketika suka sama lawan jenis tetapi dibiarkan sama orang tuanya dengan adanya pacaran dan lain sebagainya. Kenalkan pendidikan jinsia untuk anak-anak. Yang kenalkan bahwa pacaran itu dalam Islam tidak dibenarkan dan dosa orang melakukan pacaran. Ya, karena pacaran itu dalam Islam tidak ada. Kenalkan pendidikan jinsia. Ini penting ya bagi kita sebagai orang tua. Kemudian yang keempat adalah yaitu fasenya asyabab. Fase pemuda usia setelah balik lebih dari 14 tahun atau sekitar 15 tahun. Dasar yang dijadikan sebagai pedoman pembagian karakter perkembangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun, yaitu 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalil di atas menunjukkan tentang penetapan fase penyusuan usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, perintahkanlah anakku untuk sholat pada saat umur 7 tahun dan pukullah jika tidak mau sholat pada saat umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Dalil di atas menunjukkan tentang penetapan fase pengasuhan sebelum 7 tahun, 2 sampai 7 tahun. Fase at-tamyiz adalah 7 sampai 10 tahun. Nabi SAW juga bersabda, diangkat pena atau tidak dikenakan kewajiban kepada 3 orang. Orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balik, dan orang gila hingga berakal. Sunan Abu Daud. Dan di atas menunjukkan tentang penetapan fase murahaqah dan asyabab. Sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyaratkan sinyal yang sedemikian kuat betapa masa usia balik adalah masa transisi, peralihan masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan ketidakpastian sikap, masa yang penuh topan dan badai, sangat rentan untuk tergelincir pada perilaku yang tidak baik. Para peserta kuliah, maka gak aneh kalau ada anak-anak yang tawuran, itu anak-anaknya umur SMP. Kalau ada anak-anak yang narkoba, mereka terjatuh kebanyakan pada usia dari usia SMP. Kalau ada anak-anak yang seks bebas, dimulai terjatuh pada anak-anak pada usia fase balik. Kemudian ada anak-anak yang terjatuh pada narkoba, kebanyakan juga mereka dimulai pada usia mereka menunjukkan jati diri, tetapi jati diri yang salah.
mereka menganggap sudah dewasa, mereka menganggap kedewasaan mereka itu sudah balik dengan cara merokok, dengan caranya pacaran, mengekspresikan seperti itu, mengekspresikan dengan narkoba, dan mereka anggap itu mereka sudah baik. Ya, mereka masa transisi, egoisnya sangat tinggi sekali. Kemudian meledak-ledak dan lain sebagainya, gampang emosi dan lain sebagainya. Psikis usia balik adalah anak usia balik merasa diri telah dewasa, namun secara kepribadian dia belum matang. Begitu pula pola pikir belum terbilang mapan, kadang letupan emosi lebih mengedepankan. Karena itu pada masa usia balik ini sering dijumpai anak remaja yang mudah tersinggung, rentan rasa frustasi, putus asa, suka menentang, melakukan perlawanan, kabur dari pondok pesantren, dan coba-coba mengarah ke arah negatif, narkoba, pacaran, judi, tawuran, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan fikih seksual pada fase balik matangnya organ seksual, usia sudah mencapai 15 tahun, suka lawan jenis dan tidak dikenalkan, dan kenalkan fikih seksual agar tidak jatuh pada penyimpangan seksual. Maka pada usia balik ini penting bagi kita untuk pendidikan jinsiah. Kemudian yang terakhir, karena waktunya terbatas, karena diinformasikan oleh panitia. Terakhir, saya kutip perkataan Syekh bin Baz berkata, sebab hancurnya generasi balik adalah enggannya orang tua mendidik dengan pendidikan agama, terutama adalah pendidikan tauhid dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada kita Al-Ustaz Ahmad Hidayat, MPDI Hafidhullah Ta'ala. Baik, kepada seluruh peserta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berlanjut kepada sesi yang selanjutnya, yaitu adalah sesi quiz yang insya Allah akan dipandu langsung dalam live call. Baik, insya Allah kita akan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz, dari para penanya kita di kolom komentar. Insya Allah akan Anda bacakan. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya, seberapa penting peran orang tua pada masa seorang anak menuju masa balik? Adakah peran penting seorang ayah untuk masa-masa balik tersebut, terutama bagi pergaulan bebas? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus, bahwasanya peran orang tua untuk pendidikan fase balik ini harus ada. Bukan harus lagi, wajib ada. Karena setiap fase perkembangan anak, dari fase at-tufula, fase at-tamyiz, kemudian fase al-murahaqah, fase balik, orang tua harus hadir. Harus hadir. Apakah seorang suami juga harus hadir dalam pendidikan anak fase balik? Harus hadir. Apalagi seorang suami adalah kepala rumah tangga, kepala sekolahnya untuk anak-anak kita di rumah. Maka peran sosok suami ataupun ayah sangat diperlukan untuk pendidikan fase balik untuk anak-anak. Maka tadi saya katakan di penghujung dari kuliah kita, Syekh bin Baz mengatakan sebab hancurnya generasi balik, enggannya orang tua mendidik pendidikan agama, terutama pendidikan tauhid. Maka modal pertama untuk pendidikan usia balik itu adalah dengan pendidikan agama yang baik. Berikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anaknya di rumah. Suami harus hadir untuk mendidik pendidikan agama yang baik untuk anaknya.
seorang istri juga sama, harus hadir pendidikan agama yang baik untuk anak-anak. Kompak antara ayah dan ibu untuk mendidik anak di fase balik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang diberikan rezeki oleh Allah, ya dimudahkan oleh Allah untuk masuk anak-anak kita usia SMP untuk masuk pada pesantren, masuklah pada pesantren. Karena di luar sana lingkungan yang begitu dahsyatnya, pergaulan-pergaulan yang pada umumnya membuat anak-anak kita pendidikan tauhid dan iman yang akan menjadi luntur. Maka salah satu solusi untuk pendidikan iman, pendidikan adab dan akhlak, pendidikan Al-Quran, pendidikan yang lainnya terhadap agama, maka salah satu solusinya juga adalah kita memondokkan anak di pondok. Kemudian yang ketiga adalah jauhkan anak-anak dari teman-teman yang tidak soleh, yang tidak soleha di luar sana. Dan jangan biasakan anak-anak kita bermain yang bukan mahramnya, karena dia sudah balik. Kemudian anak-anak kita yang akhwat tidak boleh sembarangan bermain, ya kecuali benar-benar bermainnya anak-anak kita itu di jalan syar'i. Kalau di luar dari jalan syar'i enggak boleh. Karena anak akhwat kita yang sudah balik keluar rumah harus dengan mahramnya. La tusabil mar'ah illa mahramnya. Tidak boleh saparnya seorang wanita kecuali dengan mahramnya. Anak-anak kita yang sudah balik boleh keluar asal dengan mahramnya, bukan dengan anak orang lain. Apalagi pacarnya. Naudzubillah. Perhatikan teman-teman bermain anak-anak kita. Karena ar-rijalu ala dini qoli bal yandur man biqoli. Agama seorang itu tergantung pada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa anak-anak kita bermain. Maka perhatian orang tua, anak-anak kita yang ikhwan. Nah, bermain dengan siapa? Dengan Ahmad. Oh iya, orang tuanya sudah tahu nih Ahmad. Pasti kalau Ahmad anaknya soleh nih, waktu sholat, anaknya diajak sholat. Kemudian kalau main juga sebentar, nggak lama-lama. Tapi kalau misalkan ada teman yang mengajak main, apalagi malam Ahad, berangkatnya pukul 7 pagi, pulangnya jam 1 malam, jam 12 malam. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Kalau bukan senda gurau yang dilakukan dan ngobrol-ngobrol gitu dan lain sebagainya. Nah, sampai seperti itu, karena lingkungan juga akan bentuk karakter yang tidak baik untuk anak-anak kita. Maka lihatlah dengan siapa teman-teman kita, anak-anak kita bermain. Saya rasa itu jawabannya. Allah a'lam. Masya Allah, jawaban sangat bagus dari kita. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Bisa izin bertanya, bagaimana upaya lembaga pendidikan mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter di masyarakat? Barakallahu fiik. Baik, yang pertama, untuk pendidikan karakter ini, saya sudah punya kurikulum pendidikan karakter. Yang ini sudah banyak sekolah-sekolah diterapkan struktur kurikulum pendidikan karakter ini ya. Yang sudah jelas secara silabusnya, kita buatkan secara silabusnya ya. Kemudian kita buat juga adalah SKKD-nya kurikulum karakter ini. Kemudian kita juga ada indikator-indikatornya sudah ada semuanya. Kemudian masuk juga dalam struktur kurikulum karakter dan lain sebagainya. Intinya tinggal menjalankan aja masing-masing lembaga pendidikan. Ustadz, bagaimana untuk bisa mendapatkan kurikulum karakter ini yang bisa diterapkan oleh anak-anak saya? Hubungi nomor kontak admin, ya. Sekali lagi, hubungi nomor kontak admin. Nanti di situ ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ada akad-akadnya untuk mendapatkan kurikulum
berbasis karakter ini seperti apa, tentu ya, karena ini adalah karya ilmiah seperti itu, tidak bisa kita minta kurikulum berbasis ini, tidak bisa seperti itu. Kita harus ada akar-akarnya dan lain sebagainya. Ya, karena kita seorang muslim, ya, kita seorang muslim, ya, bukannya kami tidak mau memberikan, tetapi kita di sini adalah lembaga. Mohon maaf, kita di sini adalah lembaga, di sini adalah yayasan, dan anak sudah menyampaikan tentang amanah-amanah yang sudah dibuat oleh lembaga. Jadi sekali lagi untuk para pendidik, para orang tua, para peserta kuliah yang ingin mendapatkan kurikulum ini nanti bisa hubungi admin. Nanti ada seperti apa ya. Secara globalnya itu ya sudah ada silabusnya, sudah ada SKKD-nya, indikatornya apa, masuk dalam kurikulum, tinggal diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan. Ini memang harus detail pembahasan. Ada apa ya, Cica? Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan tentang pendidikan karakter. Ini adalah yang sudah hilang di masing-masing lembaga pendidikan. Ini yang pertama. Hilangnya ini karena faktor yang pertama, tidak mengerti tentang pendidikan berbasis Islam. Yang kedua, cara penerapannya di dalam kurikulum itu bingung. Bagaimana untuk penerapannya? Itu yang bingung. Nah, inilah yang sehingga lembaga-lembaga pendidikan, hatta sampai sekelasnya pemerintah, mereka menggaungkan tentang pendidikan karakter, tapi tidak ada pendidikan karakternya. Karena bingung cara penerapannya. Karena kenapa? Karena penerapannya itu semuanya adanya dalam pendidikan agama Islam. Ya, ini ya sekali lagi nanti bisa hubungi admin yang ingin kurikulum berbasis karakter untuk diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan ataupun diterapkan di rumah. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya. Untuk yang selanjutnya, kami membuka juga untuk pertanyaan secara langsung kepada peserta, karena alhamdulillah pertanyaan dari kolom komentar mungkin juga ada yang silakan. Jika memang tidak ada yang bertanya, maka kita akan lanjut kepada sesi yang selanjutnya, yaitu adalah sesi quiz. Baik Ustaz, mungkin sambil kita tunggu penanya yang dari kolom langsung, kita beralih dulu Ustaz kepada sesi quiz pada malam hari ini. Silakan. Baik, kuis seperti biasa dari panitia, dari yayasan, dari pihak Tarbiyah Center memberikan pertanyaan 3 ya. Ini yang diinformasikan ke kami. 2 untuk pertanyaan secara interaktif langsung. Yang satunya lagi adalah bagi para peserta daurah akademik pendidikan online ini, Anda diinformasikan dari panitia, kalau sekarang 30 bagi siapa yang follow Instagram konsultan pendidikan parenting ya, yang sudah follow 30, nanti bisa di screenshot ya, nanti dikirim ke nomor admin seperti itu. Itu informasi dari pihak Tarbiyah Center ataupun panitia. Adapun untuk pertanyaan ini langsung ya, saya akan berikan tab. Untuk pertanyaan pertama untuk Ikhwan ya Ustaz ya, seperti biasa. Pertanyaannya adalah ini, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter belajar? Silakan. Apa yang dimaksud dengan karakter belajar? Kami silakan untuk peserta Ikhwan yang belum menjawab, kami persilakan. Kamu untuk peserta Ikhwan, dipersilakan untuk membuka audio untuk menjawab pertanyaan.
pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk malam naik untuk menjawab pertanyaan. Baik, kita alihkan kepada peserta yang akhwat ya Ustaz ya, karena waktunya sudah habis pada di panitia. Kita alihkan ke akhwat ya. Apa yang dimaksud dengan karakter belajar? Kami persilakan. Apa Ustadz, saya mau menjawab, boleh? Nah, Ibu, tafadhali. Karakter belajar adalah karakter ingin mempelajari sesuatu secara alami dan tidak diajarkan secara khusus. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Ahsanti, Ibu. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua masih untuk akhwat ya. Sebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan tentang karakter belajar. Kami persilakan. Mana Ustadz? Amin. Tafadhali. Perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan para orang tua adalah keadaan si anak. Potensi apa yang dia miliki, bakat apa yang terpendam pada dirinya. Maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anak memiliki kemampuan. Hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh syariat. Masya Allah, Ahsanti. Ibu paham ya maksudnya, tetapi ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik, Ibu. Baik, para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi untuk yang kuis yang ketiga ini, bagi yang sudah screenshot ya, 30 bisa dikirim ke nomor ya, nanti insya Allah yang berhak. Baik, kami kembali kepada pertanyaan interaktif secara langsung. Pertanyaan secara langsung boleh ataupun melalui chat kolom komentar juga diperbolehkan. Kami persilakan untuk para peserta kuliah. Lalu kepada sebelum peserta, ikhwan maupun akhwat, kepada Ustaz Rahmat, karena insya Allah pertanyaan interaktif ini akan lebih mudah untuk dipahami dan juga lebih meluasakan kita di dalam pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan dijawab langsung oleh dosen kita, Ustaz Rahmat. Sekali lagi kepada seluruh peserta, baik ikhwan maupun akhwat, bagi yang ingin bertanya interaktif secara langsung, pada Ustaz Rahmat dipersilakan untuk mengaktifkan audionya, kemudian bertanya secara langsung, maka insya Allah pertanyaan secara langsung ini dapat memudahkan dan juga memahami kita lebih dalam lagi terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh Ustaz maupun jika ingin ada yang dikonsultasikan, insya Allah bisa mengaktifkan audionya dan juga bertanya langsung pada Ustaz. Silakan, dari mana nama?
Baik, Ustaz, sepertinya belum ada pertanyaan interaktif untuk peserta yang lain. Jika ingin ada yang ditanyakan terkait materi ataupun yang lainnya, mungkin nanti bisa menyusul pertanyaannya bisa melalui WhatsApp panitia. Insya Allah nanti panitia akan kepada Ustaz dan Ustaz akan menyampaikannya. Kita berikan kesempatan terakhir, mungkin jika ingin ada yang ditanyakan secara interaktif, silakan kepada seluruh peserta. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum saya tutup, ya, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta kuliah yang telah mengikuti kuliah pada malam hari ini. Semoga dengan tema kita ya, pendidikan dan psikologi anak ini, kita menjadi orang tua pembelajar, kita menjadi pendidik yang belajar dan terus belajar. Terutama ingat, pendidikan karakter ini sangat penting sekali. Karena pendidikan karakter adalah modal utama kita sebagai seorang pendidik. Karena pendidikan karakter adalah pendidikan yang kedua yang terpenting setelah pendidikan iman. Demikian dari Ana, dan kembalikan kepada panitia. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan kepada guru kita, dosen kita, Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI, Hafizullah Ta'ala. Atas pemaparannya yang tadi baru saja dijelaskan tentang pendidikan karakter yang sangat bermanfaat sekali, maupun orang tua di rumah, dan terutama insya Allah kita bisa mengimplementasikannya dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, kepada seluruh peserta yang dirahmati Allah, sampailah kita di pertemuan kita. Insya Allah Anda ingin kembali kepada peserta yang baru saja tadi menjawab kuis dari Ustadz, dipersilahkan untuk memfollow up kembali nama, nomor telepon dan juga alamatnya, dikirimkan ke nomor yayasan. Insya Allah nanti akan dimasukkan ke database, dan insya Allah pada akhir sesi atau pertemuan kita yang ke-8 akan kami kirimkan untuk hadiah-hadiahnya bismillah insya Allah. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, insya Allah kita tutup pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.